retak-retak di leher itu ada kelainan pembuluh darah misalnya, aneurisma, dikretek pecah pembuluh darah. Benar. Ternyata Baru implan tahu ya. itu bisa di tulang guys, nggak cuman maaf ya di bokong atau payudara buat kecantikan, ternyata buat kesehatan ada di tulang. Halo Sobat Suara.com, kembali lagi ke podcast Level Up Suara.com. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget nih. Dokter spesialis tulang belakang Eka Hospital BSD, yaitu Dr. Harmantia Mahadipta. Nah, selamat datang dokter. Halo, selamat siang. Terima kasih dok udah ngeluangin waktunya buat Suara.com nih dok. Katanya sibuk banget dok ya? Enggak lah, kan di sini sekarang. Senin sampai Sabtu katanya di ruang operasi, benar dok? Pagi, Oke. Senin sampai Sabtu di ruang operasi, Minggu di lapangan golf. Punya hobi juga ya, keren banget, udah masih sibuk tapi tetap punya hobi juga. Dok, tapi sebenarnya aku lihat juga nih di sosmed dokter, kalau dokter itu ternyata konten kreator, terus ramai banget di Instagramnya dok, terus di situ juga orang katanya terima kasih berkat dokter Harmantia, besoknya udah bisa langsung jalan, udah bisa ya beraktivitas lah gitu istilahnya dok. Gimana cara atur waktunya sih dok? Ya, jadi sebenarnya tuh di medsos itu tujuannya saya adalah edukasi sebenarnya. Karena kalau saya lihat tuh masih banyak mispersepsi masyarakat awam itu terhadap penyakit tulang belakang, terutama yang harus dioperasi. Banyak nih pikiran-pikiran mereka yang biasanya yang pertama kali ditanyakan oleh pasien itu, dok bisa lumpuh nggak? Nah itu yang biasanya 100% pasien saya tuh pasti nanya itu. Makanya berangkat dari situ tuh ya bukan salah masyarakat sebenarnya ya. Jadi hoax-hoax yang beredar di masyarakat itu yang menyebabkan masyarakat berpikiran seperti itu. Padahal kan dengan perkembangan teknologi sekarang, dengan pendidikan dokter bedah tulang belakangnya yang udah kemana-mana, itu akan lebih aman. Nah itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Bahwa kalau misalnya seandainya memang perlu dioperasi ya nggak usah takut sebenarnya untuk yang sekarang ya. Kayak gitu, makanya nah kalau ditanya kapan bisa bagi waktunya, Iya betul. nah, makanya kalau saya tuh operasi habis subuh pokoknya ya, itu yang paling menurut saya tuh paling fresh pikiran kita kan, paling pagi hari itu paling fresh. Kalau misalnya malam hari pasti udah suntuk, Capek sih. ya udah capek, udah kayak gini, yang mendingan istirahat. Makanya saya selalu operasi itu pagi. Nah pada saat pagi itulah sampai siang kita operasi, nah habis itu baru sisanya poliklinik atau visit pasien kayak gitu. Nah pada saat itu baru kita bisa bikin edukasi di kamar operasi pada pagi hari. Aku sampai malu loh kadang-kadang kalau ngeliat Instagram dokter nih ya, sampai beliau itu kayak lancar aja gitu, kayak bukan dokter, kayak influencer. Terus tau nggak yang nggak kebayang tuh, beliau terakhir pelatihan itu ada di Prancis dan emang udah nggak kaleng-kaleng, terus sering meeting juga sama dokter luar negeri, pokoknya internasional. Jangan, pokoknya dokter Indonesia tuh nggak kalah dari luar negeri guys gitu. Jadi aku juga mau nanya dok, sebenarnya kan soal tulang belakang nih, kasus yang paling banyak ditemuin tuh apa sih dok? Ya, jadi memang sebelumnya saya mau menyambung statement Mbak Dini nih bahwa dokter Indonesia itu khususnya tulang belakang itu nggak kalah. Itu saya setuju tuh, karena ya kita udah keliling-keliling juga ikut seminar sana, jadi pembicara di mana-mana, dan saya lihat memang Indonesia itu nggak kalah sebenarnya. Yang kalah adalah sosialisasinya. Jadi orang-orang masyarakat Indonesia belum tahu nih banyak jagoan-jagoan tulang belakang loh di Indonesia. Betul. Banyak guru saya, rekan-rekan saya di berbagai kota itu jago-jago semua. Jadi ya sebenarnya nggak kalah, apalagi dengan misalnya levelnya ASEAN gitu yang kita nggak kalah ya. Cuman makanya salah satu yang kita kalah adalah teknologi. Makanya di rumah sakit kita itu sebisa mungkin kita mau catch up tuh sama teknologi apa sih yang paling mutakhir di bidang tulang belakang. Kita sikat, kita datangin ke Indonesia biar orang-orang tuh nggak usah berobat ke luar negeri. Ngapain ya kan, orang di Indonesia aja ada sebenarnya. Nah itu ya. Yang kedua tuh tadi ditanyain kasus yang menarik. Semua menarik sih bagi saya sebenarnya sih. Nah, cuma karena setiap pasien itu pasti punya ciri khas tersendiri, iya, betul. ya kan. Jadi nggak bisa tuh. Kadang-kadang saya sering dengar tuh
Dok, saudara saya dioperasi ini dok, kenapa saya nggak dioperasi kayak gitu? Ya kan keluhannya beda, jenis kelaminannya beda, umurnya beda, semuanya beda. Jadi setiap operasi tulang belakang tuh setiap pasien punya ciri khas tersendiri. Tapi kalau ditanya yang paling kira-kira yang paling menarik, saya selalu excited kalau misalnya operasi bekas kerjaan orang. Ada tuh dok, nggak hanya kerjaan rumah tangga ya dok ya, tapi ada operasi bekas kerjaan orang. Jadi gimana gini, ceritanya? Jadi kan operasi-operasi tulang belakang tuh nggak mungkin 100% berhasil. Nggak mungkin deh. Kalau misalnya ada seorang dokter yang bilang, saya 100% nggak ada komplikasi, itu antara dia nggak pernah operasi, atau emang dewa banget. Ya. Jadi nggak pernah orang dokter bedah tulang belakang, termasuk saya juga, yang operasi tanpa komplikasi. Nah, kalau misalnya terjadi komplikasi operasi, kan harus dibenerin sebenarnya, harus diperbaiki juga. Ya. Nah itu yang paling menarik buat saya. Contoh misalnya, ada pasien yang operasi di luar misalnya. Boleh nyebut negara nggak dok? Janganlah. Jangan di ya dok luar ya. Indonesia. Benar-benar yang penting di luar negeri Ya, gitu pokoknya kan. di luar negeri yang Oke. katanya bagus kayak gitu kan. Ternyata infeksi habis operasi. Nah mereka udah berputar sana nggak selesai. Nah kita, untungnya negara kita ini, kita biasa nanganin infeksi. Misal TBC tulang belakang itu kan masih biasa. Mungkin sekarang kita nomor 2 TBC tulang belakang di dunia. Ya kan? Jadi bagi kita tuh hal yang biasa, yang bagi mereka luar biasa. Bagi kita, ya ini mah cincai lah, ditangani tinggal dibersihin, dikasih antibiotik. Nah atau misalnya habis operasi, pemasangan implan misalnya, implannya mengsle atau loosening. Nah itu menarik bagi saya tuh, memperbaiki kerjaan orang sebenarnya. Ada memperbaiki kerjaan orang ya dok ya. Nggak, tapi sebenarnya kasusnya yang paling dokter inget nih ada nggak? Maksudnya apa gitu yang paling parah ternyata ini kenapa bisa kayak gini sudah bertahun-tahun di luar negeri terus yang di recent lah, Indonesia. yang recent yang paling menarik buat saya ya. Jadi ada pasien mungkin dia umurnya 55 tahun lah laki-laki. Oke, dia sebenarnya masalah simple awalnya, bantalan sendinya bermasalah lah, rusak lah. Oke. Nah akhirnya diganti tuh bantalan sendinya. Itu sekitar 1 tahun yang lalu. Masih bisa jalan pasiennya, masih bisa jalan, masih oke, tapi nyeri pinggang. Habis diganti pakai konvensional, operasi-operasi yang dari belakang itu, akhirnya terjadi infeksi. Ya, infeksi. Akhirnya ditanganin bolak-balik, makin melebar infeksinya ke atas sampai ke bawah. Sampai 6 bulan terakhir dia nggak bisa berdiri. Kalau misalnya dia berdiri, dia mesti pakai korset 4 lapis. Korset yang buat tulang belakang tuh yang sampai atas tuh mesti 4 lapis baru dia bisa berdiri, itu pun sebentar. Nah itu tantangannya satu, itu infeksi udah berlangsung lama sebenarnya, mungkin sekitar 4-6 bulan sebenarnya. Jadi kalau di MRI terakhir tuh udah meluas ke berbagai ruas tulang belakang infeksinya. Satu, gimana caranya tuh kita harus hilangin tuh infeksinya. Oke. Yang kedua, karena infeksinya itu kan tulang belakangnya goyang jadinya, digerogotin bantalannya habis, Iya, betul. unstable. Iya, jadi setiap dia goyang pasti sakit, iya, setiap pasti gerak Nah, sakit. makanya gimana caranya kita bisa bikin tulang belakang itu stabil sehingga dia bisa jalan tanpa korset. Jadi 2 itu yang paling challenging tuh. Itu 2 bulan kemarin tuh baru tuh. Menarik gitu. Jadi infeksinya pertama saya harus diberi demang, dibersihin semuanya. Habis dibersihin baru kita mesti pasang implan, tapi implannya terpaksa kita pasang yang panjang. Yang panjang langsung ke atas ya dok jadi ya. kita bentuk tulang belakangnya supaya stabil. Nah alhamdulillah sekarang sih udah happy banget ya pasiennya. Jadi dia bisa jalan tanpa nyeri, itu kan suatu anugerah. Kita jadi kayak wah gitu alhamdulillah. Orang yang bisa bergerak tanpa nyeri itu anugerah. Makanya harus betul. disyukurin kalau kalian itu nggak nyeri saat ini tuh harus disyukurin. Itu juga di luar negeri dok atau? Iya itu bekas kerjaan 3 negara. Astagfirullahaladzim. Tapi itu Agak challenging serem lah, ya, itu menarik iya. gitu. Nah menariknya nih soal kualitas SDM kita sama luar ternyata nggak kalah, bahkan ya Nggak kalah. dokter juga salah satu yang terbaik nih guys, aset bangsa. Ya gitu, ibaratnya kalau boleh berarti artinya banyak yang dari luar juga berobat ke Indonesia dok sejauh ini. Udah mulai banyak, Jadi memang ya kita sebagai bedah tulang belakang ya, kalau saya diajarin guru-guru saya jangan pernah berhenti belajar lah. Jangan pernah berhenti stop sampai situ. Karena ilmu kedokteran tuh pasti berkembang. Iya betul. Dari tahun ke tahun itu pasti berkembang. Kalau kita udah nyaman di zona aman kita, itu ya nggak akan berkembang.
Makanya itu guru saya selalu bilang, udah jangan pernah berhenti belajar. Carilah sampai ke negara mana, samperin aja. Ada ilmu baru di sana, ke sana. Benar-benar. Belajar lagi. Nah, habis itu bawa ke Indonesia untuk diajarkan ke teman-teman kita. Iya makanya nggak aneh ya kalau dokter udah keluar negeri beberapa kali ketemu dokter sana dokter sini, wah ternyata ilmunya diserap lagi buat dalam negeri dok ya. Boleh di-spill nggak dok pasien terbanyak dari luar negeri dari negara mana kalau ke Indonesia? Yang pernah dokter? Enggak, maksudnya kan kita kebanggaan juga, wah nggak perlu keluar negeri, ternyata orang luar negeri dengan negara ini juga kesini gitu. Iya, banyak sih pasien-pasien dari yang paling banyak ya negara-negara sekitar lah, kita kayak Singapura, Malaysia, ada juga yang dari Amerika, dari Eropa juga ada. Ya, jadi tapi mereka biasanya tuh kan mereka tuh mencari suatu operasi yang aman dengan teknologi yang mutakhir. Betul. Itu yang mereka cari biasanya kalau pasien-pasien yang luar negeri seperti itu. Apa sih yang nggak ada di negara mereka yang ternyata kita ada? Oh iya, dan mereka kesini guys, jadi nggak perlu lah kita nggak selama di luar negeri itu bagus. Mereka juga pada nggak nyangka kita punya teknologi ini ya dok ya, jadi nggak usah mahal juga ngapain traveling, belum biaya hotel, belum biaya makan, belum nanti check up-nya harus bolak-balik lagi ya dok ya, ngapain juga. Visanya masuk mereka. Iya, kalau kita kan mending kita ya dok. Oke, dok, tadi itu sempat ikutin acara diskusi sama dokter juga tentang implan tulang. Jadi ternyata Baru implan tahu ya. itu bisa di tulang guys, nggak cuman maaf ya di bokong atau payudara buat kecantikan, ternyata buat kesehatan ada di tulang dok. Kalau nggak salah namanya itu lumbar disc replacement atau LDR, atau penyebutannya salah nggak dok? Itu tuh apa sih dok sebenarnya? Oke, jadi pertama tuh kita samakan persepsi dulu tentang kata implan. Ya. Orang-orang masyarakat itu biasanya taunya pen, ya, pen, pasang pen di sana. Tapi sebenarnya mereka nggak tahu bentuk pennya kayak gimana. Ya, mereka mungkin dalam bayangan mereka besi baja, semua skrup sana sini. Nah, jadi semua produk yang dipasang ke dalam tubuh kita yang namanya implan. Makanya tadi ada implan payudara, ada implan bokong. Di tulang belakang bantalan juga ada implan bantalan sendi. Oke. Nah, bentar dok, maaf. Biar penonton tahu nih, bentuk bantalan tuh posisinya di mana sih dok sebenarnya? Di antara tulang itu? Iya, jadi bantalan sendi tulang belakang tuh ada dari mulai leher sampai pinggang. Jadi ada ruas leher, di antara tulang leher ada bantalan. Bantalan, terus sampai bawah. Jadi posisi bantalan sendi itu di antara dua tulang. Gitu, bantalan sendi. Berarti di antara tulang itu biar nggak gampang kegesek-gesek ya dok. Betul, ya? jadi ibaratnya kayak shock breaker-nya lah, gitu ya, cushion-nya lah, gitu. Nah, suatu kondisi dia bisa rusak. Betul. Sama kayak shock breaker mobil, Iya dipakai jalanan yang off-road, rusak. Shock breaker mobil masuk bengkel ganti shock breaker. Oh iya lagi. Bantalan sendi kalau rusak bisa juga masuk bengkel, kamar operasi ganti bantalan. Betul. Bisa. Nah, tapi kan pertanyaannya mau ganti yang seperti apa? Oke. Pada dasarnya kan badan manusia itu bergerak, sendi-sendi semua bergerak pada dasar, baik dari leher, punggung maupun pinggang. Oke. Nah, pinggang itu kan senantiasa bergerak. Nah, kalau misalnya perlu diganti, ya bagi saya sebisa mungkin kita ganti yang bergerak juga. Kalau seandainya itu memenuhi indikasi. Ya kalau bisa kita ganti yang gerak, kenapa mesti kita ganti yang kaku? Karena implan bantalan tulang belakang ada yang kaku, ada yang gerak. Nah, yang gerak ini yang namanya lumbar disc replacement. Jadi kita banti bantalan tapi dia masih bisa bergerak. Oh, jadi ibarat kata nggak kaku banget nih kayak robot guys, maksudnya bisa kayak ban gitu ya dok ya, bisa lebih fleksibel. Ya, fleksibel. Oke, kayak gitu. Nah sebenarnya itu tuh proses operasinya gimana nih? Karena banyak yang takut gitu, atau kira-kira gue bisa sembuh nggak ya, atau lumpuh, atau gue harus bed rest nih selama 6 bulan di atas tempat tidur gitu. Itu sering gimana nih? Itu yang paling sering tanya. Dok, saya habis ini paling lucu kayak gini nih. Dok, saya habis operasi tulang belakang. Tidurnya gimana, Dok? Gitu kan. Oh iya benar. Ya kan? Gimana tuh dok? Aku Jawaban juga saya, penasaran. tidurnya merem. Iya lagi. Tapi ada dok, ada juga yang melek dok gitu. Ada dok, ada. Jadi biasanya tuh tanya tuh tidurnya gimana. Kalau operasi misalnya operasi dari belakang, ya udah nggak apa-apa tidurnya telentang. Kan implannya di dalam sebenarnya. Nah, khusus untuk penggantian bantalan sendi yang lumbar disc replacement ini, kita operasi dari depan. Jadi ini tulang belakang nih di tengah tubuh kita. Untuk masuk ke tulang belakang itu kita bisa dari belakang, kita bisa dari samping, kita bisa dari depan. Nah, bantalan sendi letaknya tuh di depan. Misalnya struktur tulang belakang, bantalan sendi itu letaknya di depan. Makanya kita masuknya dari depan. Namanya
approach-nya itu retroperitoneal. Jadi ada pembungkus usus peritoneum, ya kita nggak usah ngutak-ngatik ususnya, kita lewat jalan tikus di belakangnya. Nah, ketemu deh bantalannya. Udah ketemu bantalannya, tinggal copot, tinggal ganti. Proses pemulihannya juga lebih cepat. Pengalaman saya yang saya dulu juga ngerjain dari belakang, iyalah namanya dulu waktu belajar saya diajarin dari belakang, pasang pedicle screw, pasang imban dari belakang. Dibandingin saya ganti dari depan tuh jauh lebih nyaman bagi pasien itu jika operasi dari depan. Nyerinya juga lebih ringan. Makanya biasanya misalnya kita operasi-operasi yang penggantian bantalan sendi bagi dari depan itu biasanya sehari udah bisa pulang. Kayak gitu. Jadi operasi hari ini besok pulang kayak gitu. Lah, langsung bisa jalan dok maksudnya? Langsung. Jadi langsung misalnya, aman? Iya, misalnya operasi saya pagi habis subuh gitu kan. Operasi pagi, siang udah sadar gitu ya jalan aja nggak apa-apa. Jalan-jalan semuanya nyaman ya besoknya pulang aja nggak apa-apa. Berapa lama dok operasinya? Satu bantalan rata-rata saya sekitar 45 menit sampai 60 menit. Lah, cepet ya dok ya? Aku kira kayak 3 jam gitu kayak di drama-drama gitu nungguin kayak dramatis ini gitu juga dok. menarik ini sebenarnya bagi keluarga yang nunggu itu lama karena gini, pasien masuk ke kamar operasi. Dibius dulu, Oh iya benar. dibius dulu, itu proses juga mungkin setengah jam. Habis itu dipersiapkan, di draping namanya, dibersihin semuanya, itu setengah jam. Nah baru saya mulai, jadi setelah dibius mungkin 1 jam baru saya mulai. Operasi 1 jam misalnya, udah 2 jam. Saya selesai, kan mesti dibangunin dulu pasiennya. Benar. Pemulihan dari anestesi mungkin setengah jam sampai 1 jam, udah 3 jam. Terus kita mesti lihat di ruang pemulihan, kita pantau sampai pasiennya itu sadar penuh, bagus semuanya, sejam lagi. Jadi mungkin bagi keluarga yang nunggu di luar 4 jam, 5 jam. Sebenarnya operasinya cuma sejam. Kalau operasi 5 jam pegel saya. Iya benar dok. Kayak drama gitu dok, maksudnya kayak 12 jam nungguin di ruang operasi segala macam. Ternyata nggak selama itu. Padahal dokternya lagi ngopi-ngopi, lagi santai-santai, udah Dokter juga jangan-jangan. Makanya biasanya biar pasien biar keluarga nggak cemas, setelah saya operasi biasanya saya panggil. Jadi udah selesai nih operasinya, jadi nggak cemas gitu loh. Benar-benar. Nah, tapi pasiennya masih dibangunin, masih dibersihin dulu kayak gitu. Jadi biar bagi yang nunggu kan kadang-kadang keluarga tuh pasti cemas semuanya itu. Itu yang makanya kita mesti diasumsi mereka operasinya lama. Nah, itu yang harus kita jelaskan, lama tapi sebenarnya operasinya segini. Gitu. Kalau pasiennya, wah ini udah saatnya operasi deh, ganti tulang bantalan itu sendiri, kondisinya seperti apa? Itu jalan terakhir atau Jalan emang terakhir, depan? Oh gimana? Jalan terakhir, saya selalu bilang, kalau misalnya masalahnya cuma bantalan yang rusak, let's say di lumbal, ya, nggak ada saraf kejepit, nggak ada apa ya, bantalan kan artinya kan pasiennya karena bantalannya rusak tuh nyeri. Betul. Okay. Nah kalau nyerinya udah dilakukan terapi yang konservatif, fisioterapi, obat, akupuntur, apapun lah silakan dilanjutkan. Karena bantalannya rusak, kalau dibiarkan itu ya nggak ada bahayanya sebenarnya, cuma nyeri-nyeri aja. Iya, Tapi nyeri itu akan mengakibatkan kualitas hidup pasien menurun. Makanya saya selalu tanya, gimana kualitas hidupnya? Oh, saya masih bisa tolerir, ya nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau pasien udah datang, dok, saya udah nyerah dok, bendera putih saya bilangnya, ya itu baru kita pertimbangkan untuk operasi. Jadi operasi selalu ditaruh paling belakang. Oke. Gitu. Jadi, tindakannya untuk pasien-pasien dengan kondisi saraf kejepit yang ekstra nyeri yang nggak bisa ditolerir istilahnya dok ya, baru melakukan operasi itu. Kalau segala cara udah dilakukan ya, suntik lah, terapi apapun udah dilakukan masih sakit juga, ya udah, dan kita yakin sumber nyerinya itu dari bantalan sendi yang rusak, ya kita pertimbangkan ganti bantalan sendi, langkah terakhirnya. Oh iya benar, jadi nggak langsung ujuk-ujuk, dok mau operasi nih dok, sakit operasi lah gitu, nggak bisa ya dok ya? Misalnya baru berapa lama sakitnya? 1 hari? Enggak, ngapain juga kita ganti bantalan sendi baru 1 hari. Berapa sih dok gitu? Ada duitnya nih, setiap bayar muter-muter nggak gitu ya dok ya? Enggak lah, kita kan harus kalau 1 hari ya santai-santai dulu, istirahat dulu. Kalau dok saya udah setahun dok, udah nyerah dok kayak gini, udah capek deh dok gitu, saya udah nggak bisa kerja, udah gini, nah itu ya oke. Demi meningkatkan kualitas hidupnya, baru kita pertimbangkan operasi. Asal kita yakin sumber nyerinya dari bantalan sendi itu. Oke, nah tapi setelah operasi itu seperti apa dok? Maksudnya apakah dia bisa langsung recovery ataupun harus tadi di bed rest dulu atau seperti apa dok? Tips-tipsnya? Khususnya operasi-operasi yang penggantian bantalan sendi yang dengan disc replacement yang gerak itu,
Dia ada waktu namanya waktu adaptasi, ya periode adaptasi. Biasanya sebulan 2 bulan lah. Namanya juga bantalan sendi yang baru, dia perlu adaptasi gerakannya, otot-ototnya, sendi-sendinya. Nah, tapi bukan berarti dia diem aja. Nah, karena kita ganti yang gerak ya bergeraklah supaya cepat beradaptasi. Oke. Nah, yang harus diperhatikan adalah high impact activity, misalnya olahraga yang melibatkan loncat-loncat atau lari-lari yang high impact loading, itu repetitive loading itu harus dihindari. Kenapa tuh, Dok? Karena dia misalnya dia bantalan sendi yang diganti, terus dia di ini dulu, langsung tulangnya bisa ambles gitu, terutama bagi orang-orang yang mungkin udah mulai osteoporosis itu hati-hati itu bisa ambles dia tulangnya. Nah kalau bisa ambles kan udah nggak berfungsi lagi dia nanti bantalan sendinya. Kayak gitu, itu harus wait dulu sampai lempengan itu dia nyatu sama tulangnya. Nah perlu mungkin 8-12 minggu dia udah mulai tumbuh tulang muda, dia udah nyatu, udah terfiksir dengan baik, baru boleh silahkan. 8-12 minggu? Iya, 2-3 bulan. 2-3 bulan. Itu harus hati-hati high impact activity. Tapi bukan berarti dia nggak boleh jalan, bukan berarti dia nggak boleh sepedahan, boleh berenang, silakan, go ahead. Gitu. Oke. Nah tapi kalau bagaimana dengan orang-orang yang intensitasnya memang terbiasa tinggi gitu, Dok, misalnya biasa nge-gym, sabar lari. dulu. Kalau nge-gym masih oke lah. Oke. Gym yang ringan masih oke, nggak apa-apa. Yang ringan tuh yang gimana, Dok, Ya maksudnya? misalnya dia nggak perlu yang shoulder angkat beban. press, axial load lah, axial load. Kalau misalnya leg day gitu Oh, cuman silakan. kaki gitu nggak apa-apa ya, silakan. Dok ya. Bicep, tricep, Treadmillan nggak masalah ya, Dok treadmill ya. nggak apa-apa. Oke, Misalnya oke. squat, deadlift, sama shoulder press itu mungkin harus dihindari dulu. Kalau seandainya atlet nih, Dok, misalnya ya kita nggak tahu ya, Dok, nasib. Dia harus operasi misalnya lempar lembing atau apa gitu. Nah ketika setelah operasi dia bisa kembali normal nggak sih, Dok? Maksudnya apakah nanti bakal terganggu gitu, Dok, setelah operasi? Pasti untuk normal kembali seperti sebelum dia puncak karir atlet ya susah. Tapi ada conditioning tertentu yang bisa kita push ke arah sana, terutama untuk atlet. Ototnya tuh harus kita bentuk, otot core muscle-nya harus kita bentuk sedemikian rupa supaya stabil sehingga dia bisa perform kembali. Banyak ya, ada beberapa di dunia juga ada yang habis diganti bantalan masih bermain, tapi ya tetap aja bukan Nggak bisa yang maksimal benar-benar sebelumnya ya ya. nggak high impact benar-benar pasti. Tapi setidaknya nyerinya itu ya, Dok ya sudah terkurangi tujuan gitu ya. utamanya kan mengurangi discogenic back pain, nyeri pinggang yang diakibatkan oleh bantalan sendi. Itu tujuan utamanya penggantian bantalan sendi. Oke, tapi sebenarnya dokter kan otomatis bukan hanya bantalan sendi nih, banyak banget lah saraf kejepit lah, entah mungkin masalah tulang belakang lain gitu. Masalah yang paling sering ditemui itu apa sih, Dok, orang Indonesia untuk masalah tulang belakang kesehatannya mereka itu apa? Saraf kejepit. Kenapa tuh, Dok, rata-rata mereka? Iya banyak, misalnya usia muda saraf kejepitnya biasanya karena bantalan yang menonjol, HNP kayak gitu. Kalau orang tua saraf kejepitnya karena stenosis namanya, penebalan ligamentum flavum dari belakang. Semuanya namanya saraf kejepit, tapi kejepitnya karena apa? Ya. Kejepit karena infeksi, nanah bisa juga. Kejepitnya karena tumor atau kanker bisa juga. Kejepitnya karena HNP, karena stenosis bisa juga, karena kista bisa juga. Jadi kejepitnya macam-macam penyebabnya, tapi gejalanya mirip-mirip. Mirip-mirip, biasanya sakit menjalar gitu ya, Dok, Harus ya? menjalar dia sampai kaki, kalau di pinggang dia sampai betis, menjalar sampai telapak kaki, kalau di leher dia sampai tangan kayak gitu. Rasanya kayak apa, Dok? Kayak kesetrum, panas, Kata atau kalau pasien-pasien ya, saya belum pernah sih. Oh, dokter belum pernah saraf kejepit ya? Ya, kata pasien-pasien. Oke, kata pasien-pasien, oke. Nyerinya itu menjalar kayak kesetrum, kayak kesemutan, atau kadang bahkan yang benar-benar sakit tuh kayak kesilet-silet. Ya, jadi menjalar sakit banget kayak gitu. Kalau lebih lama bisa kebas-kebas, baal-baal. Kalau lebih lama lagi bisa kayak kelemahan tangannya udah mulai lemah kekuatannya. Itu jepitan yang udah berlangsung lama dan udah besar kayak gitu. Atau misalnya lebih parah lagi ya sampai lumpuh, itu bisa juga. Makanya jangan bermain-main. Kalau udah lumpuh masih bisa diatasi, Dok, saraf kejepit itu? Tergantung kelumpuhannya di bagian mana. Kelumpuhannya bersifat yang sentral apa yang perifer dan seberapa lama dia lumpuhnya. Kalau masih awal-awal, angka harapan untuk kembali lagi masih oke. Tapi kalau udah lumpuhnya udah 6 tahun kayak gitu ya itu agak susah lah, susah. Makanya jangan sampai telat ke kitanya, terutama misalnya udah terjadi awal-awal gejala kelumpuhan, kelemahan, jangan ini. Kalau cuma nyeri-nyeri aja sih ya udahlah nggak apa-apa. Jangan langsung ke tukang urut juga berarti ya, Dok ya? Ya tukang urut ya boleh aja sih, tapi tanggung jawab masing-masing. Oh iya, benar. Usianya makin kesini makin muda atau Makin tetap? muda, makin muda.
Paling muda berapa dok usia yang paling banyak? Kemarin nih baru saya atlet pingpong 14 tahun. Oke. 14 tahun. Ya ampun. 14 tahun tuh masih SMP kayaknya deh. Iya, SMP harusnya masih unyu-unyu. itu udah Tapi merasakan. tapi dia ada faktor Sebeda. resiko. Oh iya. Dia walaupun atlet pingpong tapi obesitas gitu. Dia paling baru kemarin kerja ini. Oke, dok sebenarnya aku mau tanya nih dok terkait dengan banyaklah belakangan ini kretek abal-abal dok. Nah. Sedikit ya dok ya, aku mau nanya soal ini. Banyak juga tapi sebelum ke kretek abal-abal aku juga mau nanya tadi sebenarnya kalau operasi yang ganti implan itu berapa sih dok rata-rata harga bisa di-spill nggak? Nah, kalau saya sih maunya sih gratis aja. Oh iya sih, Cuman benar. rumah Aku sakit juga maunya gimana? gratis. Ya nggak tahu, itu beda-beda sih setiap rumah sakit. Yang pasti sih harga implannya cukup mahal. Ya, nanti bisa ditanyakan ke rumah sakit lah. Tapi ya variasi harganya beda-beda setiap rumah sakit. Berarti emang yang bikin mahal tuh implannya itu sendiri ya dok? Ya, salah satu komponen yang bikin mahal ya namanya teknologi yang canggih ya pasti ya ada price-nya. Oke. Nah, balik lagi nih ke yang tadi nih dok. Abal-abal. Abal-abal nih dok. Dokter kalau ngeliatnya gimana dulu deh kalau soal abal-abal ini? Namanya aja abal-abal. Nggak jadi gini, itu kan kayak kalau boleh mungkin disamakan dengan kiropraktik mungkin ya. Ya bukan kretek abal-abal lah, jangan itu kan kalau mau kita singgung adalah chiropractic namanya, yang di kretek-kretek gitu. Okay. Ya ilmu itu memang ada. Betul. Nah, cuman tetap harus hati-hati nih, karena ada beberapa kejadian kan, mungkin udah baca di medsos, ada yang habis di chiropractic meninggal ya. Nah itu harus hati-hati. Jadi menurut saya sih boleh-boleh aja, tapi harus diketahui dulu susunan tulang yang pasien itu bagus apa enggak, nggak ada kelainan apa enggak. Misalnya ternyata dia ngilunya karena infeksi misalnya TBC lah contohnya di Indonesia ya, dia nyeri pinggang kan karena infeksi tulang belakang. Ya mau di kiropraktik mau di kretek-kretek gimana pun nggak akan sembuh. Betul. Oke. Tapi misalnya cuman misalignment, sendi-sendinya itu kan manipulasi sendi, ya itu mungkin oke lah resultnya. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk ke kiropraktik, periksa dulu tulang belakangnya normal apa enggak. Karena nyeri tulang belakang kan nggak semua karena sendi, nggak semua karena otot. Ada yang karena cancer misalnya. Oh iya benar Ya, ada. misalnya dia nyeri tulang belakangnya karena cancer, tulang. dikretek-kretek malah patah Ya kan? Jadi bagi saya sih silahkan, ya itu kan tanggung jawab masing-masing. Saya nggak melarang ke kiropraktik, tapi saran saya periksain dulu nih tulang belakangnya ini ada kelainan apa enggak nih. Gitu. Apalagi kalau udah menaun ya dok ya. Apalagi kalau udah lama. Terus udah gitu nyerinya tambah hebat gitu ya dok ya. Betul. Harusnya jangan dulu, lebih baik ke dokter dulu ya dok ya. Contoh misalnya ternyata kretek-kretek di leher itu ada kelainan pembuluh darah misalnya, aneurisma, dikretek pecah pembuluh darahnya. Ya kan? Jadi harus hati-hati. Bahkan bisa kalau nggak hati-hati nggak periksa, ya kematian Itu guys. makanya. Maksudnya ya nyawa melayang hanya demi sensasi kretek yang lega itu. Iya, jadi ya ilmu itu berkembang seperti saya bilang. Ya mungkin nanti ke depan kiropraktik menjadi cabang ilmu kedokteran bisa aja. Kayak akupuntur kan sekarang udah jadi cabang ilmu kedokteran. Ada spesialis akupuntur. Dulu sama aja nih masih pro and kontra akupuntur. benar. Sekarang udah cabang Udah ilmu. dipakai, iya dipakai. benar. Ya mungkin kiropraktik ke depannya bakal gitu. Cuman untuk saat ini saya saranin hati-hati. Boleh aja silakan tanggung jawab masing-masing. Tapi seandainya kalian ingin mencoba kiropraktik ya coba tolong dicek dulu. Oke, baiklah. Menarik banget guys, beda kan kalau ngomongnya sama pakar langsung nih yang langsung udah menjelajah ke berbagai negara. Jadi tenaga kerja Indonesia, dokter Indonesia nggak kalah hebat pokoknya. Itu dia tadi. Nah sekarang kita masuk ke permainan mitos atau fakta. Fakta. Ya misalnya kita posisi duduknya bungkuk kayak gini nih misalnya, itu bebannya akan meningkat sekitar 1,5 kali lipat ke tulang belakang. Jadi kalau kita duduknya tegak itu bebannya udah ada normal. Begitu kita bungkuk, apalagi misalnya kita ke depan gini, wah itu yang paling beresiko untuk beban ke tulang belakang. Tidak. Ya jadi kan normalnya kan leher itu ada lordosis namanya, jadi dia melengkung ke belakang. Kalau seandainya bantalnya ketinggian, apalagi cuman di kepala doang ya, dia lehernya nanti akan kifosis kayak gitu. Nah itu nggak bagus gitu.
Mitos, ropos itu sebenarnya mulai terjadi di usia 40 lah. Jadi cadangan tulang dari muda sampai umur-umur sekitar 35-40 tuh naik ya cadangannya. Begitu udah 40 mendekati ke arah menopause terutama wanita, udah mulai kurang tuh cadangannya. Mitos juga itu, kan bawa tulang tasnya nggak 24 jam ya kan. Sebenarnya fakta ya, cuman nggak boleh cuman kalsium doang, harus diimbangi dengan vitamin D, dengan olahraga. Jadi kalau cuman kalsium tok gitu, ya udah dia akan dibuang juga kelebihannya, percuma. Mitos, nggak ada hubungannya. Fakta. Mitos. Perkembangan teknologi sekarang udah canggih lah, jadi bahkan ada operasi-operasi tulang belakang yang bisa dilaksanakan one day care. Jadi datang pagi-pagi kita operasi, siang pulang juga bisa. Jadi udah nggak perlu lagi tuh yang bed rest bulan, kata masyarakat ya. Jadi mas, mitos. Ya itu dia tadi dok, makasih banget bro buat insight-nya. Aku jadi tahu ternyata implan bukan hanya untuk dada dan bokong ya guys, ternyata bisa di tulang, cuman emang kategorinya beda aja gitu. Nah itu dia tadi bincang-bincang sama dokter, kita bahas berbagai soal mitos dan faktanya, kalian jadi lebih tercerahkan, jadi jangan asal terima informasi, apalagi kalau bukan dari pakarnya, apalagi hanya berasaskan media sosial gitu. Dokter sih emang di media sosial, tapi dia juga kan ahli guys gitu, jadi emang udah spesialis bedah tulang belakang. Nah dok, mungkin dok ada pesan-pesan yang ingin disampaikan nih dok terkait untuk masyarakat Indonesia yang bisa mencerahkan soal masalah tulang belakang agar mereka nggak salah persepsi lagi dok. Ya oke, jadi yang paling penting ya, jagalah kesehatan tulang belakang Anda. Nah, di antara hal-hal yang bisa menyebabkan masalah tulang belakang, habit itu menurut saya nomor satu. Oke. Habit itu bervariasi ya, sikap duduk, kurang olahraga, terus misalnya obesitas, itu semua tuh harus dijaga. Faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan nyeri tulang belakang itu harus kalian ubah. Kalau misalnya seandainya kalian ingin pain free tulang belakangnya, oke? Dan pencegahan tuh akan selalu lebih baik daripada pengobatan. Kalau misalnya diperlukan operasi, yang dimana operasi tulang belakang itu selalu kita taruh di paling terakhir, ya kalau misalnya perlu dioperasi, nggak usah takut, nggak perlu takut, tenang aja. Dengan perkembangan teknologi dan ilmu kedokteran zaman sekarang, operasi-operasi tulang belakang bisa dikatakan safe lah, tenang aja. Jadi kalau seandainya memang operasi itu langkah terakhir demi meningkatkan kualitas hidup pasien, nggak usah takut. Tugas safe, jadi nggak usah takut buat operasi bakal lumpuh dan segala macam. Buktinya tadi habis operasi bisa langsung pulang, nggak perlu rawat inap gitu, udah teknologi udah canggih. Oke, terima kasih banyak dokter sudah meluangkan waktunya. Nanti kapan ada waktu kita bincang-bincang lagi. Boleh. Ya. Terima kasih dokter, insightful sekali. Mari dokter. Bye, sobat suara.com.